Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu di kelas matematika hari ini. Setelah kemarin kita sudah selesai menuntaskan dan menyelesaikan bab pertama ya, yaitu tentang bentuk pangkat dan akar atau perpangkatan dan bentuk akar. Sudah selesai kita bahas, sudah dilaksanakan ulangan juga. Alhamdulillah, semoga tidak dilupakan oleh kalian karena nanti akan ada ujian semester atau ujian tengah semester yang masih akan membahas atau mereview kembali tentang teori ya, konsep penyelesaian bentuk pangkat dan bentuk akar. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Hari ini kita masuk ke materi yang baru. Sebenarnya kalau di buku kalian ya, secara urutan bab itu setelah bab 1 yaitu pangkat dan bentuk akar, bisa dicek di daftar isi ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, tapi hari ini Ustazah tidak menjelaskan itu atau akan Ustazah lewati ya, Ustazah loncat. Jadi Ustazah langsung akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang transformasi geometri. Kenapa? Karena bab 2 ini agak sulit menjelaskannya ketika secara daring atau online begini. Jadi lebih enak, lebih mantap apabila Ustazah bisa menjelaskan secara offline atau di sekolah. Mudah-mudahan nanti memang segera diputuskan untuk kembali ke sekolah. Jadi Ustazah putuskan untuk menunda penjelasan bab 2, akan Ustazah jelaskan ketika kita sudah kembali di sekolah. Jadi sekarang dibuka halaman 41. Kita akan masuk ke pembahasan tentang transformasi geometri. Dibuka ya buku PSM-nya. Di halaman 41 itu kalian bisa melihat bagan apa saja yang akan kita bahas di bab ini atau materi ini. Jadi di materi transformasi geometri itu nanti akan ada 4 ya, akan ada 4 hal yang akan menjadi fokus pembahasan kita, yaitu ada translasi ya, ini termasuk ke dalam termasuk ke dalam jenis-jenis transformasi geometri. Jadi ada 4 jenisnya. Yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perubahan skala. Jadi kalau secara definisi di situ juga disampaikan di bagian tersebut di halaman 41 ya, bahwa transformasi geometri itu mempelajari perubahan letak suatu objek. Jadi apa ya bahasanya, perpindahan ya, ini kan jadi ibaratnya tuh misalnya antum ada di dapur kemudian tiba-tiba pindah ke kamar. Nah, ini perubahan letak. Jadi tadinya letaknya di dapur terus pindah ke kamar. Nah, kalau namanya geometri ya, transformasi geometri itu berarti berhubungan dengan garis dan titik. Jadi perubahan titik. Objek yang dimaksud adalah titik. Jadi yang tadinya titiknya ada di titik A terus pindah ke titik B. Nah, cara pindahnya itu ada 4 cara atau 4 jenis ini. Cara pindahnya bisa dengan cara bergeser, bisa dengan cara bercermin, bisa dengan cara berputar, atau dengan perubahan skala. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Jadi sebenarnya untuk materi transformasi geometri ini mudah kalau kalian hafal rumus. Jadi yang memang bikin sulit adalah kalian harus menghafal banyak rumusnya gitu. Bahkan satu jenis ini kadang ada 8 rumus gitu ya. Kayaknya yang paling banyak rumusnya itu rotasi, di bab rotasi nanti. Refleksi dan rotasi itu lumayan banyak yang harus dihafal gitu. Jadi tetap semangat. Sebenarnya mudah, yang bikin malas dan bikin sulit adalah menghafal rumusnya. Tapi insya Allah masih bisa dilaksanakan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama atau jenis yang pertama, yaitu transformasi geometri dengan jenis translasi. Bentar. Jenis translasi. Nah, ini ya. Translasi atau pergeseran. Ustazah langsung saja ke contoh. Untuk jenis yang pertama, translasi atau pergeseran, ini termasuk yang paling mudah
dipahami daripada 3 jenis yang lainnya ya. Di antara rotasi, refleksi, sama dilatasi, translasi ini yang paling mudah. Jadi tetap fokus. Nah, di dalam transformasi geometri ini sangat berhubungan erat dengan pembacaan koordinat Kartesius di materi kelas 8 ya. Ini jadi Ustazah harap kalian tidak lupa gitu ya, jangan sampai lupa bagaimana membaca koordinat Kartesius. Mungkin sebelumnya Ustazah akan jelaskan dulu, mengingat kembali materi kelas 8 tentang koordinat Kartesius. Karena apabila koordinat Kartesius kalian tidak paham, maka akan sulit memahami penjelasan Ustazah untuk transformasi geometri. Nah, jadi ini adalah bentuk koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu ada sumbu X, nih ya, ini sumbu X, dan ada sumbu Y. Sumbu X itu yang tidur, sumbu Y itu yang tegak. Nah, kemudian di antara sumbu X dan sumbu Y itu ada titik 0 di tengah. Namanya titik pusat, 0,0 gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan sumbu X ada angka positif 1, 2, 3. Kemudian di sebelah kiri ada tanda negatif min 1, min 2, min 3. Kemudian untuk sumbu Y di atasnya itu positif 1, 2, 3 dan di bawahnya itu negatif, negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Ketika di sini diletakkan sebuah titik, ya, kita mulai dari sini. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama kita baca dulu yang sumbu X ya. Jadi angka yang pertama kita baca dulu adalah sumbu X nih. Ini sumbu X. Pokoknya harus sumbu X dulu, jangan kebalik. Yang kedua ya, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Gitu. Nah, jadi sumbu X dulu yang dibaca. Ini, titik ini lurusannya kan ke sini. 2, terus sumbu Y-nya lurusannya ke sini. 3. Jadi akhirnya titik hijau ini diberi nama titik koordinatnya 2,3. Ya, masih ingat ya? Sangat mudah sekali. Harus paham ini. Kalau kalian tidak bisa membaca titik, kalian akan sulit memahami materi translasi dan materi-materi setelahnya gitu ya. Terus titik yang merah. Titik yang merah kita lihat sejajar dengan sumbu X angka berapa? Negatif 3 gitu ya. Negatif 3 terus sejajar dengan sumbu Y itu ada di 1. Nah, X dulu yang dibaca berarti min 3,1 gitu. Paham ya? Satu lagi titik yang warna biru. Titik yang warna biru itu sejajar dengan tengah-tengah ini, min 1,5 ya, min 1,5. Terus di sini min 2,5 gitu. Cukup untuk penjelasan review kelas 8 bagaimana membaca koordinat Kartesius. Selanjutnya kita masuk ke materi translasi. Langsung saja ke contoh soal. Titik A, misalnya ya, titik A berada pada koordinat 3,4. Nah, tentukan koordinat A aksen bila dilakukan translasi oleh 4,2. Maksudnya bagaimana? Yang pertama Ustazah mau jelaskan. Titik A 3,4. Nah, ini maksudnya adalah kita buat koordinat Kartesius. Buat koordinat Kartesius seperti ini. Terus dibuat titiknya 3,4. Berarti 3-nya ini adalah nilai X dan 4-nya itu adalah nilai Y. Gitu ya. Yaudah kita masukin. Ini adalah koordinat Kartesius. Nanti kalian bikin sendiri. Jadi 3,4. Berarti X-nya 3. X-nya 3. 1, 2, 3. 3. Terus Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini deh titiknya, gitu ya, 3,4. Nah, kalau sudah dibuat titik A 3,4, jangan lupa dikasih titik, dikasih nama A dalam kurung 3,4. Selanjutnya kita baca perintahnya. Tentukan koordinat A aksen, ini tanda petik di atas bacanya aksen ya. A aksen. Nah, A aksen itu apa maksudnya? Keterangannya ada di bawah. A aksen sama dengan bayangan. Maksudnya apa bayangan? Nah, nanti kita lihat. Tentukan koordinat A aksen atau koordinat bayangan A bila dilakukan translasi oleh
42. Maksudnya 42 ini apa? Translasi itu pergeseran ya. 42 ini maksudnya adalah geser ke kanan 4 langkah dan geser ke atas 2 langkah. Ya, jadi ini punya X dan ini punya Y gitu. Kalau dia positif ininya ke kanan, kalau ini positif ininya ke atas. Kan X itu kan kalau positif ke kanan, ya kan nih. X itu kan kalau positif ke kanan. Kemudian kalau negatif ke kiri langkahnya ya. Kita kan mau geser titiknya ini. Kalau sumbu Y, kalau positif dia ke atas melangkahnya, kalau negatif dia ke bawah. Kita langsung saja digeser. Bagaimana menggesernya? 3,4 nih, 3,4 kan? Digesernya ini ke kanan ya, ke kanan. Ke kanan. Ke kanan berapa langkah? Tunggu. Nih. Ke kanan 4 langkah. Kita ke kanan, dari titik ini ke kanan 4 langkah. 1, ya, perhatikan ininya, garisnya. 1, atau perhatikan ininya nih, jarak antar angka di bawahnya itu. 1, 2, 3, 4. 4 ya, 4 langkah ke kanan. Kita kasih titik, 4 langkah ke kanan. Terus 2 langkah ke atas. Ini sumbu Y kan, ini sumbu X, ini sumbu Y. 2 langkah ke atas. Ini sumbu Y karena dia positif jadi melangkahnya ke atas 2 langkah. 1, 2, sampai deh di titik ini. Nah, berarti titik A setelah digeser ya, setelah digeser sejauh 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas, maka jadinya ini. Nah, hasil pergeseran itu, hasil pergeseran dari A dengan pergeseran 42 ini, hasil pergeserannya dinamakan bayangan dari titik A atau koordinat A aksen ya. Jadi dapatlah A aksennya itu berapa di sini titiknya? Di sini ada angka 7 dan di sini ada angka 6. Jadi hasil pergeserannya adalah 7,6. Sampai sini paham? Oke, semoga bisa difahami. Selanjutnya, nah, selain menggunakan gambar, kita juga bisa mengerjakannya dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah, nih, titik A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka A aksennya, rumus mencari A aksennya atau pergeserannya adalah X ditambah A, ya kan? X ditambah A, Y ditambah B. Gitu aja sebenarnya, gampang. Misalnya tadi soal kita, A-nya 3,4. Pergeserannya 42. Ditulis aja. A 3,4 digeser sejauh 4 ke kanan, 2 ke atas gitu. Berapakah A aksennya atau bayangannya? Ya udah, 3 ditambah 4, 4 ditambah 2. Gampang banget kan? Iya. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadilah, ini simbolnya harus begini ya, harus tanda panah, harus T di atas, nah gitu. Ini harus diikuti, seperti ini, rumusnya seperti ini. Jadi, A3,4 digeser sejauh 4 ke kanan, 2 ke atas, maka bayangannya adalah 7,6. Nah, ini ngebacanya gitu ya. Nanti kalian latihan membaca. A3,4 digeser sejauh 4 ke kanan, 2 ke atas, maka bayangan dari A adalah 7,6. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Titik A berada pada koordinat 4,5. Titik A berada pada koordinat 4,5. Nih, 4,5 titik A ya. Tentukan bayangan dari titik A bila dilakukan translasi sejauh, nah ini bacanya gimana? 2-3 ini. Ke kanan 2 kali, nah ini pas bagian Y-nya negatif. Kalau negatif berarti dia ke bawah. Ke kanan 2 kali, ke bawah 3 kali. Nah gitu bacanya. Digeser sejauh ke kanan 2 kali, ke bawah 3 kali. Ya udah, ini kan A, digeser 2 kali ke kanan, 1, 2, terus ke bawah 3 kali, 1, 2, 3, dapat deh A aksen sama dengan 6,2, gitu ya. Atau bisa pakai rumus seperti biasa tadi. Rumusnya masih sama. X, Y digeser sejauh AB, A aksennya sama dengan X plus A, Y plus B. Biasakan menulis rumus biar selalu ingat.
Jadi A-nya tadi 4,5 digeser sejauh 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah, ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 6, terus 5 ditambah min 3. Ini hati-hati ya, jangan sampai selip. 5 ditambah min 3. Nah, ini min 3-nya dikurung karena ada pertemuan tanda ya, positif bertemu dengan negatif. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi ini bacanya 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi titik A 4,5 digeser sejauh 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah, maka bayangan dari A adalah 6,2. Ingat ya, bacanya begitu. Lanjut. Tunggu. Aduh, Ustazah mau bersin nggak jadi. Contoh selanjutnya, sebuah translasi dinyatakan dengan dalam bentuk T-35. Ini sebenarnya bentuknya fleksibel ya. Kadang dia atas dan bawah, kadang dia kanan kiri. Kalau di buku kalian itu kayaknya kanan kiri nulisnya. T-35 gitu. Terserah sih, pokoknya ada T aja. Kalau T itu berarti dia pergeserannya gitu ya. Atas bawah boleh, kanan kiri juga boleh. Tegak boleh, tidur gini juga boleh. Sebuah translasi dinyatakan dalam bentuk min 35. Ini berarti gimana bacanya? Ke kanan apa kiri? Ke kiri 3 kali. Terus ini ke atas atau ke bawah? Ke atas 5 kali gitu ya. Berdasarkan translasi tersebut, tentukanlah bayangan dari titik B 6,7. Jadi ada titik B. Titik B, nah ini. Bukan, titik B 6,7 berarti gimana bacanya? Ini 6 ya, X dulu yang dibaca 6,7 berarti di bawah dia 6,7 terus digeser tadi apa? Ke kiri 3 kali, ke atas 5 kali, ke kiri 3 kali, 1, 2, 3, ke atas 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapatlah bayangan dari B adalah 3, min 2. X dulu yang dibaca 3, min 2 gitu ya. Atau seperti biasa kalian bisa menggunakan rumus nih ya. Titiknya 6,7, pergeserannya 3 ke kiri, 5 ke atas, maka bayangan dari A adalah 6 ditambah min 3 gitu kan. 6 ditambah min 3 karena ada pertemuan dua tanda, jangan lupa dikasih kurung ya. Positif bertemu negatif sama dengan negatif, jadi 6 dikurangi 3. Jawabannya adalah 3 gitu ya. Ya udah, habis itu min 7 ditambah 5. Min 7 ditambah 5. Min 7 ditambah 5 berapa? Hutangnya 7 dibayar 5. Jadi hutangnya masih gini. Ulang. Hutangnya 7 dibayar 5. Berarti yang sisa hutangnya atau uangnya? Yang sisa hutangnya masih sisa 2. Jadi min 2. Jadi hasil akhir bayangannya adalah 3, min 2. Sama dengan ini tadi, 3, min 2. Itu kalau pakai cara rumus ya. Kenapa sih harus pakai cara rumus, harus pakai cara gambar? Sebenarnya cara gambar itu lebih ke kita bisa mendekatkan pemahaman konsep, jadi kita paham bahwa itu konsepnya adalah pergeseran. Kalau cara rumus itu digunakan ketika kalian mengerjakan soal, jadi nggak mungkin kan kita ngerjain soal terus harus gambar dulu baru tahu gitu jawabannya, kan nggak. Jadi lebih praktis ketika kita mengerjakan soal pilihan ganda itu kita bisa langsung tahu rumusnya, jadi nggak perlu pakai gambar lagi gitu. Saya libatkan dua-duanya biar kalian paham. Lanjut contoh ke dua contoh lagi ya. Titik D berada pada koordinat min 4, min 6. Gimana min 4, min 6? Nah, ini X dulu ya. Min 4, min 6. Jadi letaknya di sini. Nih, ya. Ini min 4, min 6. Terus tentukan bayangan ya. Tentukan bayangan dari titik A bila dilakukan translasi oleh min 38. Gimana bacanya ini? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri ya, ke kiri 3 kali, terus ke atas 8 kali. Ya udah, dari sini kita ke kiri 1, 2, 3, ke atas 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapatlah hasilnya min 7, ini ya min 7, 2. X dulu yang dibaca ya, jangan lupa min 7, 2 gitu. Dan bisa juga pakai cara rumus ya. D min 4, min 6
digeser sejauh 3 langkah ke kiri, 8 langkah ke atas, maka dia ya udah min 4 ditambah min 3 gitu. Min 4 ditambah min 3. Min 4 ditambah min 3 ini bacanya gimana? Hutang 4, hutang lagi 3. Jadi hasilnya hutangnya nambah gitu kan. Udah hutang 4, hutang lagi 3, hutangnya nambah, hutangnya jadi tambah. Jadinya hutangnya 7 gitu. Jadi min 7. Yang namanya hutang itu min 7. Terus min 6 ditambah 8. Hutangnya cuma 6, tapi dia punya uang 8. Jadi 8 ini buat bayar hutang 6. Sisanya uangnya atau hutangnya? Sisanya uangnya, karena lebih banyak uang daripada hutang gitu. Jadi uangnya buat bayar hutang 6. Jadi sisanya adalah positif 2, karena dia uang bukan hutang. Maka hasil akhirnya adalah min 7,2. Paham ya? Satu contoh terakhir. Nah, ini sebenarnya ada di buku PSM kalian halaman 43. Nah, coba dibuka. 43 soal nomor 4. Nah, itu kan nanti kalian kerjakan. Tapi Ustazah mau kasih contoh dulu cara mengerjakannya. Jadi Ustazah sudah mengerjakan yang C. Jadi nanti tugas kalian tinggal mengerjakan yang A dan B. Ustazah kasih contoh yang C. Jadi di situ translasinya adalah ya, tentukan pula bayangannya jika ditranslasikan sejauh 3, min 2. Ke kanan 3 kali, ke bawah 2 kali gitu ya. Terus ini bentuknya belah ketupat ya. Belah ketupat A min 3,0, B 0, min 4, C 3,0, dan D X, Y. Nah, X, Y ini belum tahu angkanya berapa dan kita yang disuruh untuk menentukan angkanya. Begitupun juga dengan soal yang A dan B. Itu juga ada X dan Y, tugas kalian adalah menentukan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama kita taruh dulu titik A, B, dan C. Titik A min 3,0. Min 3,0 itu berarti min 3-nya ada di X, 0-nya ada di Y, gitu ya. Nah, min 3-nya ada di X, berarti di sini. Nih, min 3,0. 0 itu ya udah nggak kemana-mana, di sini aja. Nah, titik ini yang ada di garis ini namanya min 3,0. Gitu ya. Terus titik B, 0, min 4. Ini X, ini Y. X-nya 0, Y-nya min 4. Berarti ada di sumbu Y, min 4. Nih sumbu Y, terus min 4. Dapatlah titiknya di sini. Paham? Titik B, 0, min 4. Titiknya ada di sini. Lanjut. Titik C, 3,0. Titik C, 3,0. Ini X, ini Y. X-nya, berarti 3 itu ada di sumbu X. Nah, 3-nya di sini. Karena dia 0, jadi makanya dia tuh ada di garis karena 0 Y-nya gitu. Jadi titik ini. Nah, kemudian D-nya kan belum ada nih, D-nya belum ada. Sedangkan dia bilangnya adalah bidang belah ketupat. Kalian tahu kan belah ketupat itu bentuknya kayak mana? Nah, kalau A, B, dan C itu bentuknya udah kayak gini, berarti kita sudah bisa langsung menebak bahwa titik D itu di sini. Dia tuh harus sama dengan ini B. Jaraknya ya. Ketika dia jarak dari 0 ke sini, dari 0 ke sini jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari sini ke sini jaraknya 4, berarti dari sini ke sini juga jaraknya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dapatlah titiknya di sini, 4,0. Ini bacanya 4,0 karena ini ada di sumbu salah ya. salah. Ini selesai salah. Nanti diperbaiki ya. Kalian perbaiki. Ini kan ada di sumbu Y ya. Di sumbu Y itu harusnya 4-nya ini ada di sumbu Y, sedangkan kalau di depan itu X. Jadi ini yang benar adalah 0,4 gitu ya. Ingat ini nanti diganti, nanti saya edit mungkin di lampirannya ya. Lampirannya 0,4 bukan 4,0. Nah, setelah itu katanya digeser ya. Kita akan cari bayangannya atau pergeserannya. Jadi belah ketupat ini kita geser sejauh 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Nah, kita gesernya itu bukan per bidang, tapi per titik kita geser. Yang pertama kita geser titik A. Titik A di sini kan. Kita geser apa tadi? 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. 3 langkah ke kanan. 1, 2, saya pakai ini aja nih, pakai tangan ya. Nih. 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. 1, 2. Nah, dapatlah di sini. Nah, ini pergeseran A. Jadi di sini kalau kalian nulis di buku itu A aksen ya, A aksen. Terus B kita geser, 3 langkah kanan, 1, 2, 3. 2 langkah ke bawah, 1, 2. Nah, kasih titik di sini. Ini namanya B aksen. Selanjutnya C.
3 langkah ke kanan, 1, 2, 3. Terus 2 langkah ke bawah, 1, 2. Ini adalah C aksen. Nanti kasih nama sendiri-sendiri ya. Selanjutnya yang D, 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3. 2 langkah ke bawah, 1, 2. Nah, jadinya di sini. Ini D aksen. Nah, ya udah, nanti dibuat garis putus-putus dan beda warna itu lebih baik. Kalau kalian punya warna merah atau biru, nah itu dibedain aja warnanya ya, biar bagus. Oke, jadi itu contoh-contoh soal. Sekarang tugas kalian adalah sangat mudah sekali ya ini mengerjakannya. Dibuka halaman 42 PSM-nya. Nah, di situ ada materi tentang translasi. Ada latihan 3.1, nomor 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan, nomor 1 itu kan sebuah translasi dinyatakan dalam bentuk T2,3 ya, 2,3. Nah, itu walaupun di bawah sama aja ya, tadi kata Ustazah mau di atas bawah, mau bawah kiri kanan juga nggak apa-apa. Itu maksudnya geser ke kanan 2 langkah, ke atas 3 langkah gitu ya. Berdasarkan translasi tersebut, tentukanlah bayangan dari titik-titik berikut. Gambarkan bayangannya dalam koordinat kartesius seperti yang tadi Ustazah contohkan. Jadi perintahnya adalah nomor 1 kan ada 4 ya, A, B, C, D. Kalian buat, kalian pilih terserah ya, tapi buatlah dua dalam bentuk gambar, 2-nya dalam bentuk rumus. Misalnya A sama B, Ana mau buat dalam bentuk gambar Ustazah, boleh. C sama D mau dibuatnya dalam bentuk rumus, boleh, silahkan ya. Nomor 2 juga begitu, silahkan pilih dua bentuk gambar dan 2 bentuk rumus. Nomor 3 juga gitu, 2 bentuk gambar dan 2 bentuk rumus. Yang nomor 4 semuanya dalam bentuk gambar, gitu ya, A dan B-nya. Jadi kalian akan banyak menggambar. Sediakan penggaris, pensil, pena warna, gitu ya. Dan kalau ada sih pakai kertas berpetak. Kalau tidak ada kertas berpetak, nanti Ustazah kirimkan file ya. Kirimkan file yang isinya adalah kertas-kertas berpetak, jadi kalian tinggal print terus tinggal dikasih angka sama garisnya. Cuman kalau kalian nggak ada printer di rumah buat cetak, kalian ya udah manual aja di buku tulis biasa polos. Tapi memang agak butuh ketelitian ya. Kalian buat garis 2 gini, habis itu jarak antar kotak itu setengah senti. Jadi harus tepat ya, setengah senti kalian buat titik-titik. Terus ini juga setengah senti ke atas, gitu ya, dikasih titik-titik, dikasih angka dan sebagainya. Jadi kalian akan ada berapa gambar? 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan ada 8 gambar di buku kalian. Silahkan dikerjakan, semoga bisa selesai sampai dengan jam berapa? 11.30 ya. Kalau mau lewat dikit lah sampai jam 12. Jangan ditunda, kerjakan hari ini juga ya. Begitu saja, kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di chat Telegram. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.